Kami tahu Engkau Tuhan yang sudah memilih kami. Engkau menetapkan jalan-jalan bagi hidup kami Tuhan. Karena itu hari ini ajar kami Tuhan. Untuk mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Karena itulah tujuan kami dipanggil. Supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tanpa terasa kita ada di bulan yang terakhir di tahun 2023. Dan saya percaya saudara semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Karena banyak yang tidak bisa sampai ya. Kita semua berduka kemarin 2 hari lalu ya. Saudara seiman kita Kiki Fatmala dipanggil Tuhan. Saya bersyukur ya. Banyak yang bertanya, Bu dia kan sudah bersaksi dulu dia sudah sembuh. Iya sekarang dia benar-benar sembuh. Ya, karena dia mengakhiri pertandingan imannya. Berapa waktu yang lalu ya saya ditelepon oleh Pak Michael ketika Pak Michael ke Jakarta. Ya Bu, kalau Ibu ada di Jakarta kita sempatkan waktu karena Ibu Kiki Fatmala itu ya mau untuk saya datang dan Pak Michael untuk berdoa buat dia. Jadi saya landing dari Bali, habis pelayanan Pak Michael dari Jakarta, kita langsung ke rumahnya di Pondok Indah. Ketika berjumpa, ya saya sempat berkata, Bu, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Saya tidak mau memberi harapan palsu kepada orang. Kalau memang dia sudah mau dipanggil Tuhan, kita nggak boleh ngomong, Ibu akan sembuh, ibu pasti gini, jangan saudara. Karena kematian pun itu anugerah. Amin. Mati itu anugerah loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau panggil saya, mati-mati gitu. Tapi jangan setengah mati. Loh benar gak saudara? Loh orang setengah mati banyak loh. Bahkan meminta mati. Ya kenapa ada kasus-kasus eutanasia itu orang disuntik mati? Karena dia sudah gak tahan dengan sakitnya kan. Dan dia minta kalau di Indonesia tidak diperbolehkan tapi di luar negeri boleh. Karena orang itu udah gak tahan dengan sakit, dia meminta untuk disuntik mati kan. Ada banyak yang begitu, makanya saya berkata bahwa kematian itu pun juga anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur kemarin kami berjumpa ya Ibu Kiki Fatmala masih sadar. Saya berkata, Bu, kematian adalah sebuah keuntungan dalam Tuhan. Dia pegang tangan saya, dia bilang, iya Ibu, terima kasih Ibu. Kami berdoa bersama dan dia sangat siap untuk menghadap Tuhan saudara. Bahkan saya mendengar kesaksian suaminya berkata, dia sempat marah sama Tuhan dan dia gak mau berdoa, suaminya. Dia bilang, kalau memang Tuhan ada kenapa Kiki diberi sakit seperti ini. Waktu Kiki dengar dia gak mau berdoa, dia gak mau cari Tuhan, Kiki marah dan berkata, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu pesan terakhirnya. Jangan pernah kamu tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidupku, bahkan dengan apapun, tetap kamu harus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dia membawa adiknya dan ponakan-ponakannya juga untuk menerima Tuhan Yesus. Loh saudara, ya apakah itu kekalahan? Tidak. Karena kematian pun adalah sebuah anugerah. Dan saya percaya ini juga menjadi sebuah kerinduan dari Ibu Kiki. Karena beliau dulu pernah bersaksi di sini. Ya saya menyampaikan satu pesan terakhirnya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita alami saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nah hari-hari ini kita harus berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Kenapa? Kita bersyukur sampai di akhir tahun 2023 loh. Kita dulu memasuki tahun ini kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi buktinya sampai hari ini kita masih ada. 365 hari hampir kita lewati. Ya, banyak prediksi tentang tahun depan apa yang akan terjadi. Nggak usah takut, lakukan bagianmu, amin.
Sekarang banyak yang tanya sama saya, Bu, menurut ibu ini nyamuk, bagaimana Bu nyamuk? Ya karena ini nyamuk loh, mau dilepas loh Bu. Ya ini nyamuk bisa bikin sakit, bisa bikin gini, bahkan bisa bikin mati. Saya cuma jawab gini, mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati tidak, tapi kalau sudah waktunya mati, enggak usah tunggu digigit nyamuk. Lagi duduk di sofa nonton TV juga bisa mati. Makanya bagian kita lakukan hari ini apa? Taat, hidup pada kebenaran, berpegang pada kebenaran. Ya supaya kapanpun kita mau dipanggil kan kita siap. Ya, enggak usah takut prediksi. Ini belum selesai nyamuk, kutu busuk masuk. Ya, kutu busuk menyerang Singapura. Ya katanya sekarang kutunya sudah mulai terbang ke Indonesia. Enggak usah takut. Walaupun banyak kutu busuk, jaga hatimu supaya tidak jadi hati busuk. Selama hati kita tulus dengan Tuhan, hadapi hidup ini. Enggak usah terlalu banyak takut, apa-apa gini, enggak usah. Nah kita mau baca firman Tuhan sekarang, yuk kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita akan belajar sedikitnya banyak hal yang perlu kita tarik saudara. Perjanjian lama itu harus dibaca. Saya dulu kalau baca perjanjian lama itu bingung karena saya nggak ngerti. Tapi ketika saya belajar, ternyata perjanjian lama itu sangat menarik karena itu adalah kisah hidup bangsa Israel, raja-raja, dan di sana banyak sekali nilai yang bisa kita ambil untuk menjadi pembelajaran kita saudara hari ini. Yuk kita buka bersama 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Ahab memerangi Ramot Gilead. Judulnya adalah Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Kalau ada yang asli selalu ada yang, tapi saudara jangan jadi yang palsu. Ayat yang pertama berkata begini, 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Raja Yosafat, Raja Yehuda kepada Raja Israel. Saudara ingat, Israel terbagi atas 2 kerajaan, utara dan selatan, Yehuda dan Israel. Pada zaman itu Yehuda yang memimpin Yosafat, dia takut akan Tuhan. Sementara Israel pada waktu itu yang memimpin adalah Ahab, raja yang jahat di mata Tuhan. Ya Ahab itu istrinya siapa saudara? Isabel, ya perempuan yang sangat jahat. Ayat yang ketiga, berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead itu sebenarnya milik kita. Tetapi kita ini tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, Raja Ahab, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ayat 5, Yosafat ini takut Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Ahab, Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Orang yang hidup berjalan di dalam Tuhan, apa-apa dia tanya Tuhan. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang berjalan dengan kekuatannya sendiri. Saudara, engkau punya banyak rencana dan memang hidup ini harus direncanakan. Ada di sini yang enggak punya rencana? Ya, hati-hati loh, berarti udah mulai buntu ini otak kalau enggak ada rencana, mendekati error. Kita harus punya rencana. Yang belum menikah, mau enggak merencanakan menikah tahun depan? Enggak mau. Yang malah udah nikah, amin lo kenceng. Ya, yang belum menikah enggak apa-apa. Jangan takut menikah, ya. Aku berdoa, Bu, tahun depan aku bisa menikah. Ya, itu wajar. Yang penting nikahnya dengan lawan jenis, ya. Jangan sejenis. Saudara, kita perlu perencanaan. Tetapi dikatakan kita harus bertanya kepada Tuhan. Punya perencanaan. Tahun lalu saya punya rencana yang Tuhan taruh di hati saya. Sebuah visi bangun sekolah Alkitab. Saudara, bulan ini Desember kita peresmian sekolah Alkitab. Jadi enggak? Jadi. Bersama Tuhan.
Saya nggak pernah edarin proposal. Kalau itu rencana Tuhan, dia menyetujui, sorga menyetujui, maka kita pasti akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Jangan takut, punya perencanaan, tapi tanya Tuhan. Yosafat bilang kepada Raja Ahab, baiklah kita tanya dulu. Orang yang bertanya kepada Tuhan, itu satu tanda bahwa engkau hidup mengandalkan Tuhan. Ya, tanya saudara, saudara mau beli apa? Tanya loh, Tuhan mau apa enggak? Saya sama suami kami selalu berunding. Kita pengen beli mobil baru. Yuk, pengennya yang A. Tapi kita bilang doa dulu loh, tanya Tuhan. Sudah sampai di pameran, lihat. Ya mau DP ke sini, suami saya tanya, kamu sejahtera enggak? Enggak. Kamu? Enggak usah ya. Enggak jadi. Ya kita perlu tanya Tuhan. Bukan berarti engkau punya uang, engkau bertindak sendiri dengan uang itu, saudara. Ya, karena Tuhan punya rencana atas keuanganmu, Tuhan punya rencana atas hidupmu, tidak semua semau-maunya kita. Mungkin ini perkara yang sedikit aneh, sudah bilang, masa beli apa-apa aja tanya Tuhan. Itu tanda engkau mengandalkan Tuhan loh. Karena setiap hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu hari ini, itu akan dimintai pertanggungan jawab. Bayangkan saudara diberkati Tuhan, Tuhan tanya, ya, waktu kita mati di hadapan Tuhan, harta yang aku percayakan kepadamu kau buat apa? Ya, 1 bulan ini beli tas 100 juta, nanti beli tas lagi, beli ini, didata. Lalu ditanya, menaburmu mana? Halo? Ya, menaburnya berapa? Ada sih 50 juta. Tapi sebulan pengeluaran untuk diri, aku, dan aku, berlipat kali ganda. Saudara pikir tidak akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan? Ya, bapak-bapak, waktu yang Tuhan beri bagimu untuk menjadi seorang imam dalam keluarga, ya, engkau harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, ya, semua akan kita pertanggungjawabkan. Makanya perlu tanya Tuhan. Mau beli rumah, mau beli apa, berdoa minta damai sejahtera, tanya Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira berapa banyak? 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Pada zaman dulu, saudara, nabi itu sangat penting untuk kekuatan sebuah politik. Karena kita tahu negara bangsa Israel itu negara yang awalnya itu teokratis, Allah adalah pemimpin. Jadi raja-raja kalau mau ngambil keputusan apapun harus tanya kepada nabi. Ahab dan istrinya Isabel ini jahat. Semua yang mereka lakukan bertentangan dengan kemauan Tuhan. Makanya mereka bikin nabi palsu. 400 orang ini nabi palsu loh. Itu dibayar untuk ngomong iya terus apa yang raja mau, pokoknya ngomong iya. Supaya rakyat percaya, yang ngomong itu nabi. Makanya sekarang juga banyak nabi-nabi dipakai untuk kepentingan politik. Ya, saya diomongin, Bu, ada yang mau minta foto sama ibu? Enggak. Ya. Saudara, kita berdoa harus. Takutnya nabi-nabi ini dibayar. Mereka harus bicara mengenai sesuai yang kepentingan apa yang raja mau. Makanya ketika Ahab bertanya kepada 400 ini, aku mau pergi berperang, merebut ya Gilead. Bagaimana menurut kalian? Jawabannya apa? Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Dan nabi-nabi palsu itu ngomongnya selalu enak, yang menyenangkan telinga. Makanya banyak orang gak suka hamba Tuhan yang bicara keras, menemplak dosa. Tapi itu tugas saudara, kita harus ngomong. Tetapi Yosafat bertanya, Yosafat ini peka karena dia memang takut Tuhan. Di dalam catatan Alkitab berkata Yosafat takut akan Tuhan. Dia bilang begini, dia curiga kok 400 nabi ini sama semua ya jawabannya. Dia bilang gini,
Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya apa? Dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Karena dia pikir kok semua sama jawabannya. Lalu apa jawabnya Raja Israel Ahab? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi, satu tok. Bayangkan yang palsu 400, yang asli cuma satu. Ngeri gak bangsa itu saudara? Jadi semua yang mereka ngomongin itu, gak ada yang benar dari Tuhan. Makanya hati-hati saudara, hari-hari ini gak apa-apa dengerin khotbah yang keras-keras. Amin. Ya, itu akan membangun imanmu. Jangan tersinggung dengar pendeta, ya. Saya tuh dengar ada satu teman bilang, Bu Dewi saya kemarin ketemu satu orang. Dia bilang, Ibu kita itu hidup di zaman kasih karunia sekarang. Keselamatan itu akan tetap menjadi milik kita. Jadi ibu itu tanya, kalau kita bersinah enggak apa-apa. Kita selingkuh enggak apa-apa. Orang homo enggak apa-apa. Pokoknya tetap selamat. Lalu dia bilang begini, oh kalau saya sering dengarkan Debbie Basir itu loh, katanya enggak begitu loh, keselamatan itu bisa hilang loh. Itu kan Debbie Basir pendeta hukum Taurat. Ngomongnya itu penghukuman, ngomongnya itu nanti ya jangan ikuti yang pendeta hukum Taurat. Saudara, Yesus berkata, ketika dia datang ke hari yang terakhir nanti, banyak orang akan berdiri di hadapannya dan berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu. Kami usir setan demi namamu. Kami bangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Enyah, aku tidak pernah kenal engkau. Pembuat dosa dan kejahatan. Ngeri gak saudara? Di perjanjian baru Rasul Paulus berkata, bukan perjanjian lama loh. Aku melatih tubuhku dan berusaha menguasainya seluruhnya. Supaya kata Rasul Paulus bilang, jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, tapi aku ditolak sama Tuhan. Berarti di hari yang terakhir itu akan ada enggak yang ditolak? Enggak bisa masuk. Saya selalu ingatkan jemaat, saudara masuk surga itu tidak segampang kau. Saudara pikir surga itu murahan. Saudara masuk istana presiden aja tidak boleh sembarangan. Hari ini saudara coba berangkat ke Jakarta. Tiba-tiba saudara ketok pintu istana, aku mau masuk, mau ketemu presiden. Ditangkap enggak? Ditanya, kamu memenuhi kriteria enggak untuk ketemu dengan presiden? Lah kita ini mau ketemu Tuhan. Raja di atas segala raja. Kok enak aja ya yang bersinah masuk, yang homo masuk. Yesus datang ke dalam dunia pertama kali, datang membawa kasih karunia, keselamatan. Bukan karena perbuatan baik, semua diterima. Tetapi kali yang kedua Tuhan akan datang, tidak lagi membawa kasih karunia. Dia datang membawa apa? Penghakiman dan penghukuman. Jadi saya mau ingatkan saudara, jangan cuma dengar yang enak-enak. Yosafat peka, dia bilang kenapa semua nabi bicara sesuai keinginannya Raja Ahab. Panggil satu nabi lagi, lalu Ahab bilang ada satu lagi dan dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi apa? Kata Ahab, tetapi ayat 8, aku membenci dia. Karena apa? Sebab dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Dia benci sama yang asli saudara. Memang yang asli itu kalau ngomong gak enak. Ya, tapi didengar firman Tuhan tuh keras, tapi membawa kita kepada keselamatan. Lalu akhirnya disuruh panggil saudara. Ya, kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. 400 nabi palsu ini terus bernubuat. Yang bagus-bagus, yang enak-enak, ya
engkau akan diberkati, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan memberkatimu. Ya pokoknya semua yang enak. Maka ada satu nabi palsu, Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi. Lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Dinubuatin, Aram akan dihabiskan oleh Raja Israel. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Saudara, saya pernah diundang di satu acara. Dihadiri oleh seorang kepala daerah. Lalu kepala daerah itu dipanggil maju ke depan mimbar. Ada 3 hamba Tuhan di situ, kami disuruh berdoa. Semua berdoa. Pendeta yang pertama berdoa buat kepala daerah ini. Doanya begitu bagus dan manis. Tuhan akan mengangkat engkau, diberikan kepercayaan gini-gini. Saya dengar, aduh manis sekali ya doanya ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan taruh perkataanmu di mulutku Tuhan. Aku enggak mau doa cuma manis-manis tok. Memang kalau doa manis biasanya dapat amplopnya tebel. Dapat amplop tebel. Tapi kalau yang enggak enak itu biasanya enggak disenangi. Tapi Tuhan taruh perkataanmu. Pendeta kedua mulai dikasih mic berdoa. Sama, manis. Tuhan akan mengangkat engkau, memberkatimu, memperluas daerahmu, ini. Begitu mic dikasih ke saya ini tidak pernah ada di otak saya mau berdoa apa. Tuhan taruh aja, lalu saya berdoa. Firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh hidup menurut ketetapan Tuhan, engkau hidup dalam kebenaran dan kekudusan, maka Tuhan akan mengokohkan jabatan yang hari ini dipercayakan kepadamu. Tetapi kalau engkau berbuat jahat, engkau menentang hukum Tuhan, engkau berbuat yang tidak benar, maka engkau akan dijatuhkan dan Tuhan akan mempermalukan engkau. Karena itu bertobat. Selesai. Habis berdoa gitu saya juga gini, aduh kenapa saya berdoa begitu ya? Tapi ya sudah, itu berarti yang Tuhan taruh. Memang benar, waktu salaman sama yang doa manis-manis disalaminnya lama saudara. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Sama saya. Enggak apa-apa, tapi kan kita sudah menyampaikan. Tidak lama setelah itu terbongkarlah semua dosa perselingkuhan. Sampai akhirnya dia berakhir di dalam penjara. Saudara, Tuhan tuh enggak pernah salah. Makanya kalau dengar firman tuh jangan cuma yang enak-enak. Ya, kita hidup dalam kasih karunia, saudara mau buat dosa apa aja, tidak apa-apa. Tuhan mengasihi, Tuhan datang. Hei, Alkitab berbicara 2 sisi. Ada kasih tapi ada penghukuman. Jangan sampai terlambat. Saya pun hari ini berjuang. Saya tidak mau, saya sudah memberitakan Injil tapi saya ditolak sama Tuhan. Saya tidak mau. Saya berusaha melatih tubuhku. Akhirnya suruhan itu pergi, ayat 13 dikatakan, suruhan yang pergi memanggil Mika itu sampai di rumah Mika. Dia ngomong sama Mika, dia berkata, ketahuilah nabi-nabi itu mereka semua sudah bernubuat, sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari mereka. Dan engkau harus meramalkan yang baik. Pesan sponsor. Ya, nabi yang benar disuruh ngomong bohong. Jadi kamu ikut ya. Memang sekarang ini banyak orang ikut suara terbanyak. Tapi kita enggak boleh. Sekalipun itu berat, kita harus ngikuti apa yang Tuhan suruh. Maka apa yang disampaikan Mika ayat 14. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Pendeta nggak boleh main-main, apalagi yang berdiri di mimbar ini. Saya kadang habis khotbah suami saya ngomong, say keras banget loh tadi. Ya itu yang Tuhan taruh. Ya walaupun keras kita harus buka hati, amin. Ya nggak bisa saudara pesan sponsor. Apa yang Tuhan taruh di hatiku. Saya ini mau sampaikan firman di sini, saya berdoa loh. Tuhan mau sampaikan apa buat jemaat di sini? Ya, dikatakan di sana apa yang Tuhan taruh. Setelah ia sampai kepada raja, lalu raja bertanya kepada nabi yang asli ini, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya?
Jawab Mika kepadanya, Mika tuh mengejek, kan pesan sponsor kan. Makanya Mika bilang begini, oh majulah dan engkau akan beruntung. Sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Kan kayak 400 orang nabi kan. Tapi Ahab tahu, nih Mika ini mesti bohong. Ya mesti dia menyampaikannya bukan yang itu. Tetapi raja berkata ayat 16. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya kamu mengatakan kepadaku tidak lain daripada kebenaran ya nama Tuhan, demi kebenaran nama Tuhan. Ternyata dia tahu Mika itu enggak biasa begitu. Dan benar akhirnya waktu Raja Ahab bilang kasih tahu yang benar loh, jangan bercanda. Loh kan itu yang diminta kan? Ya, sesuai permintaan toh. Ayat 17 lalu Mika menjawab begini. Lalu jawabnya, ini loh yang kulihat. Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka itu tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Artinya apa saudara? Tidak punya tuan, berarti tuannya mati. Bangsa Israel tercerai-berai. Ternyata memang kebenaran itu menyakitkan, ya. Akhirnya dia bilang sama Raja Yosafat begini, ayat 18. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kubilang kan? Dia itu enggak pernah meramalkan yang baik buat aku. Dia itu enggak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Hanya malapetaka. Kenapa hanya malapetaka? Karena memang Ahab ini jahat. Semua yang dirancangkan itu jahat. Saudara, orang itu kalau hidup jahat, engkau melakukan dosa, engkau dalam posisi bermusuhan dengan Tuhan. Nah bayangkan kalau kita ini musuhnya Tuhan. Hidupmu damai enggak? Akan ada berkat enggak? Enggak, yang ada malapetaka demi malapetaka. Coba cek hari ini. Kalau hidup kita terlalu banyak malapetaka, mungkin kita bermusuhan dengan Tuhan. Loh bagaimana cara saya bermusuhan dengan Tuhan, Bu? Saya nggak pernah menantang Tuhan. Ketika engkau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau sedang memusuhinya dalam hatimu. Itu kata firman Tuhan. Akhirnya saudara, dia nggak peduli. Kita lanjut ayat yang ke-27 saja saya lompat karena waktu ya. Lalu saudara, apa yang terjadi? Mika menyampaikan hal yang benar. Dan katakanlah beginilah titah raja. Masukkan orang ini di dalam penjara. Lo orang berkata benar di penjara loh saudara. Ya dia bilang masukkan orang ini ke dalam penjara. Beri dia makan roti dan minum serba sedikit. Supaya apa? Jangan sampai dia mati dulu. Supaya dia tunggu sampai aku pulang dari perang itu dengan selamat. Baru aku nanti akan mengejek dia. Mana? Nubuatan yang kamu katakan itu, mana firman yang kamu bilang itu? Lalu jawab Mika apa? Ayat 28. Tetapi jawab Mika, jika kau benar-benar engkau pulang dengan selamat, maka tentulah itu bukan suara Tuhan yang berfirman lewat perantaraanku. Lalu disambungnya dia bilang, dengar hai semua bangsa-bangsa sekalian, ini perkataan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah bohong saudara. Dan apa yang dia ucapkan tuh pasti terjadi. Ayat 29, sesudah itu apa? Majulah Raja Israel dengan Yosafat. Mereka gak peduli, Tuhan bilang pasti kalah. Dia maju saudara. Ya walaupun engkau punya rencana sematang apapun. Ketika Tuhan bilang stop, stop. Jangan ngeyel ya. Raja Israel ya maju dengan Raja Yosafat. Raja Yehuda ke Ramot Gilead ayat 30. Raja Israel berkata kepada Yosafat, dia punya strategi yang ulung untuk memenangkan pertempuran. Dia bilang begini, aku akan menyamar dan masuk ke dalam pertempuran. Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, pakai baju raja. Dan akhirnya Ahab menyamar dengan pakaian biasa, dia masuk ke medan pertempuran. Dia gak pakai baju raja. Kenapa saudara? Karena dalam setiap peperangan yang dibidik itu siapa? Raja, ya orang nggak mau berperang lawan prajurit, ya mereka akan lawan prajurit ketika prajurit itu menghalangi. Tujuan utama itu raja harus mati, karena ketika raja mati maka itu berarti kalah. Makanya Ahab pinter, dia bilang aku menyamar, tapi Yosafat ini nggak ngerti, Ahab ini kan jahat. Kamu tetap pakai baju raja, berarti dia berharap siapa yang dibunuh?
Yosafat, hati-hati dengan teman dekatmu saudara. Kadang mereka bisa menusuk engkau dari belakang. Cuma Tuhan itu yang sejati buat kita ya. Dikatakan di sana, adapun raja negeri Aram, dia memberi perintah kepada orang-orang yang panglima pasukan keretanya. Orang-orang yang pintar berperang. 32 orang banyaknya, pasukan yang hebat. Dia bilang gini, jangan kamu berperang melawan sembarang orang. Jangan habiskan kekuatanmu dan pelurumu untuk melawan orang-orang biasa prajuritnya. Tetapi apa? Melainkan melawan Raja Israel saja. Berarti memang bidikan tujuannya siapa? Raja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat. Mereka lihat dari jauh kan pakai baju raja naik kuda nih Yosafat. Mereka berpikir itu adalah Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, aku ini bukan Raja Israel, aku Yosafat. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Ahab Raja Israel. Maka undurlah mereka daripadanya. Sudah mau mundur berpikir ya bukan Ahab. Ternyata Yosafat. Ini bukan sasaran kita. Tetapi ayat 34. Tetapi seseorang dari anak buah itu menarik panahnya dan menembak dengan apa? Tolong baca baik-baik. Dia menarik panahnya, menembak dengan sembarangan saja. Berarti kan gak punya tujuan bidikan kan? Anak panah itu dilepas tok aja. Dikatakan ketika dia melepas dengan sembarangan saja dan mengenai siapa? Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, kata Raja Ahab, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Saudara, penghukuman Tuhan itu tidak bisa diganti. Mungkin Ahab berpikir biar Yosafat disuruh pakai baju raja supaya dia yang mati terbunuh. Tapi ternyata kalau Tuhan memang akan menjatuhkan penghukuman untuk orang berdosa. Perhatikan, anak panah itu dibidik sembarangan saja. Tapi dengan tuntunan Tuhan, anak panah itu mencari tepat pada sasarannya. Dengar baik-baik, mungkin orang mencoba menjatuhkan engkau. Merancangkan yang buruk tentang engkau. Yosafat disuruh tetap pakai baju raja agar dia yang mati terbunuh. Tapi mata Tuhan itu tidak pernah salah membidik. Makanya jangan takut. 1000 tangan orang berusaha menjatuhkan engkau. Cukup 1 tangan Tuhan yang akan menarik engkau naik tinggi. Jika engkau hidup di dalam takut akan Tuhan saudara. Tidak usah takut. Tuhan gak pernah salah. Dan Alkitab berkata, Alkitab Tuhan bilang, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Dan orang yang menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatannya. Tuhan tahu siapa di antara kita yang berkenan, Tuhan tahu. Bapak-bapak engkau gak usah pencitraan kepada istrimu. Tuhan tahu hidupmu di dalam rumah dan di luar rumah. Istri-istri engkau gak usah pura-pura. Tuhan tahu hidupmu, hamba-hamba Tuhan termasuk saya pendeta, gak usah pencitraan. Tuhan tahu setelah saya turun dari mimbar ini apa yang saya lakukan di luar sana, Tuhan pun tahu. Jangan bermain-main dengan Tuhan hari-hari ini saudara. Kita sedang ada di masa-masa penampian. Rumah Tuhan yang harus pertama-tama dihakimi. Tidak usah pencitraan hari-hari ini. Makanya ada orang yang bilang, Bu, kemajuan teknologi, robot AI sekarang bisa khotbah. Menurut ibu bagaimana itu Bu kalau robot khotbah? Saya bilang gak apa-apa kalau memang Tuhan mau pakai robot. Robot tidak ada yang homo. Robot tidak ada yang selingkuh. Amin. Kita gak bisa pencitraan saudara. Tuhan tahu mana yang palsu, mana yang asli. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya untuk memberkati orang. Berkat pun tidak pernah salah datang. Berkat pun tidak pernah tertukar. Dan engkau gak bisa diberkati hanya dengan minta tumpang tangan pendeta. Makanya saya selalu mengajarkan jemaat, jangan minta doa pendeta. Kau cari Tuhan sendiri sampai engkau bertemu pribadinya.
Karena Tuhan gak pernah ketukar. Demikian juga dengan penghukuman. Anak panah itu dibidik sembarangan saja. Tapi Tuhan tahu kemana dia harus mengarah. Gak ada satupun prajurit yang tahu kalau Ahab itu menyamar menjadi prajurit biasa. Tapi mata Tuhan tahu. Sehingga anak panah itu mencari di mana Ahab ada. Saudara, waktu engkau hidup tidak takut Tuhan. Jangan merasa aman. Mungkin hari ini engkau bilang saya berdosa tapi saya banyak menghadapi konseling gitu. Istrinya bilang, Bu, saya itu sudah bilang ke suami saya, kamu bertobat loh supaya gak dihukum Tuhan. Buktinya, aku sekarang berdosa, perempuan banyak tapi bisnisku lancar. Sombong sekali ya saudara ya. Banyak orang itu tidak hormat sama Tuhan. Anak-anak muda, jangan kau berpikir, saya ini tiap malam dugem, saya bersinah, saya melakukan, saya buktinya aman-aman aja hidup saya. Ingat ya, Tuhan bilang kalau engkau menghormati aku akan mengangkat hidupmu tinggi. Tapi orang yang tidak hormat sama Tuhan, hati-hati saudara, tidak pernah tertukar berkat Tuhan dan tidak pernah salah sasaran penghukuman Tuhan. Dia tahu kemana dia harus menuju tepat kepada sasaran. Buang semua pencitraan hari-hari ini. Mari kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Ahab bilang, putar balik kereta, aku terluka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru. Pada hari itu dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu. Sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dan lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya mereka pulang tercerai-berai tentara Israel seperti yang dinubuatkan oleh Mika. Mereka berkata apa ayat 37, Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darahnya raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Nubuatan ini terjadi diucapkan oleh Elia. Ketika Ahab dengan jahat istrinya Isabel membunuh Nabot karena mereka ingin tanah milik Nabot. Lalu Nabot dibunuh cuma untuk dapatkan perkebunan anggurnya. Ketika Nabot mati, darahnya dijilat anjing dan Tuhan berkata kepada Elia, katakan kepada Ahab, itu akan terjadi. Dia juga akan mati dan darahnya akan dijilat anjing dan di tempat di sungai di mana perempuan-perempuan sundal mandi, disitulah darahnya akan dibersihkan dan terjadi seperti nubuatan yang sudah disampaikan beberapa tahun yang lalu. Saudara, sampai hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Jangan bilang saya pendeta hukum Taurat. Ya, kok kayaknya menakutkan ya dengerin khotbahnya Bu Debbie ya. Lebih menakutkan lagi ketika kita berdiri di depan pintu neraka. Tuhan bilang di sana hanya ada ratapan dan kertakan gigi. Lebih baik kita takut sekarang. Dan kita putuskan untuk bertobat. Tinggalkan dosa. Bangun keluargamu dalam takut akan Tuhan. Datangkan kerajaan Allah, hidup dalam damai sejahtera karena ada kebenaran. Jangan terus hidup di dalam dosa saudara. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Saya harus sampaikan ini sebelum itu terlambat. Kita semua akan mati satu saat nanti dan kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi selama Tuhan beri kita kesempatan hidup, mari kita hormati Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah marah dengan keadaan apapun. Tetapi sebaliknya mari kita berjuang. Saya undang para imam musik. Kita mau berkata di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali kami memilih Yesus, kami akan tetap percaya kepada Yesus. Apapun keadaannya, ajar kami taat untuk mendengar suara Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Imam musik boleh maju ke depan. Ya, kita mau bilang Tuhan pokoknya kami sekali Yesus. Kami akan tetap pilih Yesus. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Mari buka hati bagi Tuhan hari ini. Kalau firman Tuhan sudah disampaikan, jangan keraskan hatimu. Tetapi bertobatlah di hadapan Tuhan.
Kita mau datang di hadapan Tuhan. Buka hatimu, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan kami Tuhan tidak akan pernah hilang. Yes Lord Jesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar musik saja, mari kita semua tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kita semua sudah memilih Yesus, saudara. Alkitab berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada dan Dia memberi upah bagi orang-orang yang setia hidup dalam kebenarannya. Mari hari ini kita mau bilang, Tuhan, sekalipun berat, kami mau berjuang Tuhan, untuk kami bisa sampai di garis akhir dengan kemenangan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang masih terikat dengan dosa, Tuhan menerima engkau. Dengar baik. Selama engkau berkata, aku mau Tuhan dibebaskan, aku mau dipulihkan. Dia gak pernah tolak orang yang berdosa. Selama engkau masih hidup dan engkau mau untuk berubah, Tuhan gak pernah membuang kita. Tapi mari datang dan berkata, aku mau menghormati Engkau Tuhan. Aku mau tinggalkan segala dosa. Engkau yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, perselingkuhan. Engkau yang terikat dengan amarah, kepahitan. Engkau yang terikat dengan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Bilang hari, Tuhan bebaskan aku. Kami ada di penghujung tahun 2023. Kami tidak ingin hidup seperti ini terus Tuhan. Kami mau mengalami janji Tuhan. Sebab kami tahu berkat Tuhan tidak pernah salah sasaran. Demikian dengan penghukuman Tuhan itu tidak pernah salah sasaran. Biar Engkau dapati kami menjadi orang yang berkenan di mata-Mu Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan. Saudara yang mau hidup terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di tempatmu saudara. Saya akan berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan lihat hati mereka Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Bawa kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami mau berkata dari hati, sekali Yesus, kami akan tetap memilih Yesus dalam hidup kami. Sekalipun berat, tapi kami tahu ada upah di dalam kekekalan yang menantikan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh setia. Biar hari ini kita mau angkat hati dan iman kita sekali lagi kepada Tuhan saudara. Serukan dari hatimu yang paling dalam. Sekali